Shalom, teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik dan sekaligus ini penting untuk kita ketahui, yaitu 5 cara mengetahui dia menyukaimu. Karena banyak saya dapatin orang setelah lulus kuliah, atau mungkin setelah 5 tahun kemudian, atau ada juga yang 10 tahun kemudian, baru tahu ternyata orang yang dia sukai dulu, ternyata orang itu juga menyukai dia. Nah, kenapa mereka nggak bersatu, nggak menjalin hubungan? Karena kurang kepekaan. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membantu teman-teman muda supaya engkau peka dan tajam menilai apakah dia menyukaimu apa tidak. Artinya begini, kamu suka sama seseorang dan kamu bingung nih, kira-kira dia ini menyukaiku juga apa enggak. Nah, ini yang akan coba saya bagikan dan saya berharap ini membantumu. Oke? So, berikut ini cara mengetahui dia menyukaimu. Yang pertama, coba cek. Apakah dia suka curi-curi pandang terhadapmu? Ya, artinya setiap kali kalian berpapasan, apakah dia curi-curi pandang atau melirikmu? Atau mungkin waktu kalian ketemu dalam satu acara, satu kegiatan, satu event, apakah dia juga curi-curi pandang ke kamu? Dan bukan dia sekedar curi-curi pandang, apakah dia tersenyum? Kalau orang cuma melihat begini selintas, itu mah biasa. Tapi maksud saya adalah dia curi-curi pandang, dia menatapmu cukup lama, sambil menatap dia tersenyum. Dan saya percaya bahwa mata kita, cara kita melihat itu bisa berbicara, bisa menyampaikan, ini loh aku tuh senang sama kamu, ini loh aku tuh suka sama kamu. Dari cara seseorang menatap kita bisa tahu. Artinya matanya penuh dengan kebahagiaan, cara dia menatap penuh dengan pengharapan. So, untuk itu cek apakah dia suka curi-curi pandang, cukup lama menatapmu, dan tersenyum. Itu sangat biasa, atau biasa orang lakukan kalau orang itu suka dengan seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cara mengetahui dia menyukaimu adalah coba cek apakah dia senang mendengarkanmu. Saya ingat ya, waktu saya kuliah semester 2, karena saya lagi dekat dengan seseorang, saya coba ngecek apakah orang ini suka juga sama saya. Karena dulu saya tahu orang ini sangat tajir lah, kira-kira begitu. Nah, saya coba bicara ke dia. Nah, setelah ngobrol ke dia waktu zaman-zaman kuliah, saya terkejut dong. Artinya saya ngobrol dengan dia dari jam 8 malam sampai subuh. Kalau nggak salah jam 4. Bahkan pernah juga sampai jam 6 pagi. Terus orang tanya, apa aja yang dibicarakan? Ya jelas banyak yang dibicarakan. Yang pasti bukan yang aneh-aneh. Nah, artinya apa? Kalau dia menyukai kita, maka kita bicara apa saja, dia sambut. Kita omong apa aja dia sambut. Dan ingat, enggak cuma sepihak, bukan cuma searah, tapi 2 arah. Jadi kami ngobrol dari mulai hobi, ngobrol dari mulai pekerjaan, ngobrol dari masalah keluarga, masalah pelayanan. Itu diobrolin panjang lebar. Dan dari situ saya tahu bahwa dia itu suka sama saya. Dan akhirnya apa? Ya kita jadian. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah orang kalau suka, kalau senang, kalau sayang
dia itu senang mendengarkan dan bahagia. Makanya ada istilah begini, gak kerasa ya, kayaknya baru berapa menit kita ngobrol, padahal udah berjam-jam. Karena ada perasaan suka di situ. Tapi beda ceritanya kalau kok lambat banget ya. Bayang, padahal baru berapa menit, tapi dia udah rasa udah bosan, udah ini, kayaknya lambat banget. Itu beda cerita lagi. Jadi apakah dia senang mendengarkanmu, itu menentukan apakah dia menyukaimu apa tidak. Nah, kalau dia senang mendengarkanmu sampai berjam-jam, sampai larut malam, itu menandakan dia ada perasaan suka sama kamu. Itu yang kedua. Yang ketiga, coba cek apakah dia memprioritaskan kamunya. Apa artinya dia memprioritaskan kamunya? Artinya begini, sesibuk-sibuk apapun dia di pekerjaannya, sesibuk-sibuk apapun dia dengan teman-temannya, begitu kamu ngechat, begitu kamu telepon, begitu kamu minta tolong, dia enggak perlambat, dia enggak lambat-lambatin. Segera dia balas chatmu, segera dia angkat teleponmu, segera dia membantumu. Dan dia lakukan itu dengan penuh kebahagiaan. Nah, ini menandakan bahwa dia memprioritaskan kamunya. Dia sibuk, tapi dia sempat-sempatkan supaya ada waktu untuk kamu, supaya membalas chat dan teleponmu. Ini tandanya kamu istimewa bagi dia. Ini tandanya kamu spesial bagi dia. Ini tandanya kamu diprioritaskan. Ini tandanya dia menyukaimu. Saya pernah konseling satu anak muda yang dia kecewa dengan pacarnya. Dia bilang, aku chat pagi, dia balas sore. Aku telepon masuk gak diangkat. Bahkan yang parahnya katanya, dia chat begitu banyak, terus pacarnya read, tapi gak dibalas-balas. Sampai dia kecewa, kepahitan. Nah, karena apa? Karena ada satu perasaan yang berubah. Udah gak suka lagi. Orang kalau suka, itu orang itu memprioritaskan. Itu yang ketiga. Yang keempat, cara mengetahui dia menyukaimu adalah apakah dia suka menolong, apakah dia suka membantu. Dan yang terakhir, ini yang penting, apakah dia suka berkorban untukmu. Ini penting banget. Kalau dia benar-benar menyukaimu, menolongmu adalah kesukaannya, membantumu adalah kebahagiaannya, berkorban untukmu adalah satu kebanggaan bagi dia. Tapi berkorban di sini bukan berarti semuanya dikorbankan, enggak juga. Ya, tubuhmu jangan dikorbankan, enggak boleh. Terus uangmu juga jangan jadi dimanfaatkan, nggak boleh. Berkorban di sini artinya melakukan yang terbaik untuk kamunya. Nah, pertanyaan saya begini, apakah dia suka menolongmu? Apakah dia suka membantumu? Apakah dia berkorban untukmu? Ya, jadi cinta itu adalah pengorbanan. Cinta tanpa pengorbanan itu bukan cinta. Cinta tanpa pengorbanan omong kosong. Mau dia 1000 kali ngomong I love you, I miss you, tanpa pengorbanan omong kosong. Jadi tanda dia menyukaimu, dia suka menolongmu, suka membantumu, dan berkorban untukmu. Itu yang keempat. Yang terakhir, cara mengetahui dia menyukaimu adalah coba cek apakah dia kemudian cemburu waktu kamu dekat dengan yang lain. Ya, orang cemburu bisa kita nilai kok. Tiba-tiba jadi diam, tiba-tiba jadi ngambek, tiba-tiba marah gak jelas, padahal gak ada masalah di antara kalian. Nah, kenapa dia begitu? Ya, cemburu. Nah, coba cek apakah dia cemburu atau kamu dekat dengan seseorang, atau seseorang dekat dengan kamu, apakah dia cemburu. Kalau kemudian dia cemburu, ya jelas karena ada perasaan sukalah yang kemudian membuat dia cemburu sama kamunya. Dan saya berharap kelima cara ini membantu teman-teman muda supaya engkau tajam menilai, supaya engkau peka dalam menilai seseorang, apakah dia menyukaimu
atau tidak. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.